Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi udah ada semuanya ya. Ya, ada fokusnya sama speakernya. Kita pasang dulu ya. Enggak, tolong yang lagi-lagi di apakah untuk minggu? Sebentar. Masuk. Ini ditolong cuma satu. Ini jangan ditolong. Nah, siapkan dulu. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Sudah kita berdoa hari ini, semoga diberi kelancaran pada kelas kita hari ini. Ini mau cek dulu kelasnya. Kedua kelas siapa yang tidak hadir? Reja Hadani sama Irfan Bu. Reja sama Irfan ya. Oke, berarti kita mulai aja pembelajaran kita ya. Oke, kemarin udah sampai mana kalian belajar? Pak Imam. Bab 5. Apa yang bab 5? Ini Bu, kita langsung belajar ya, karena kelasnya sudah rapi, melihat siswanya pun sudah hadir, cuma 2 orang yang nggak hadir, berarti kita lanjutkan terus pembelajaran kita hari ini. Baiklah, hari ini langsung saja kita masuk ke sistem reproduksi pada jadi kemarin kita kan udah masuk ke sistem reproduksi pada tumbuhan, jadi langsung saja nih tampilkan. Ini dulu ya. Pada hewan langsung saja ini disuruh tontonlah video berikut ini. Jadi mohon ditonton dengan baik, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang ribut, jadi bisa nanti menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita perkenalan dulu. Saya Ibu Guru Dewi akan mengajar di kelas ini. Pada pembelajaran sistem reproduksi pada hewan, hipotesi dasarnya ada 2. Yang pertama, memahami proses reproduksi pada hewan, dan yang kedua, menunjukkan proses reproduksi pada hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Adakah yang masih ingat materinya? Coba jelaskan secara singkat bagaimana tahap embrio dan tahap pasca embrio terjadi pada hewan.
Menurut kalian, bagaimana hewan-hewan itu di India? Apakah sama cara reproduksi hewan digunakan? Pada tumbuhan, sistem reproduksi terjadi secara aseksual maupun secara seksual. Demikian pula pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Mengapa pada hewan bisa terjadi secara aseksual juga? Bagaimana cara reproduksi secara aseksualnya? Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu merinci organ-organ reproduksi jantan dan betina beserta fungsinya. Kemudian, mengkorelasikan proses genetogenesis dengan membuat, menganalisis tahapan embriogenesis, mengemukakan reproduksi aseksual pada hewan, menelaah proses pembelahan genome pada hewan mengobat, menunjukkan proses genetogenesis dengan gambar pada hewan, serta dapat menyajikan reproduksi vegetatif dan gambar pada hewan. Berbeda dengan bentuk tumbuhan yang kaku, hewan memiliki organ reproduksi generatif serta dapat bergerak secara aktif yang memungkinkan untuk melakukan perkembangbiakan secara generatif dengan baik. Namun, pada sistem reproduksi hewan dapat juga terjadi secara vegetatif. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana pula proses reproduksi generatifnya? Silahkan kalian duduk bersama kelompok yang telah diberikan dan mengerjakan AKPD sesuai dengan arahan dari petunjuk. Terima kasih. Oke, udah ada petunjuknya kan? Jadi untuk persepsinya sudah diberikan di situ, motivasinya juga udah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini juga sudah tertulis di sana. Di situ terakhir disuruh kalian duduk secara berkelompok. Ini udah berkelompok, berarti sekarang ikut membagikan RKPD dengan bahan ajar kepada kalian. RKPD-nya silahkan dikerjakan, nanti waktunya edukasi 20 menit ya. Cukup ya? Oke, nanti kalau ada yang tidak paham, panggil Bu, tanyakan ke Ibu biar Ibu yang mengatur kalian. Dan nanti kan dilengkapi proses gametogenesis itu. Yang ini kan spermatogenesisnya, ya ini oogenesisnya. Jadi yang tahap spermatogenesis ditulis, ini kan ada satu ini apa, misalnya sporogenium. Ditulis sporogenium apa dan yang kedua nanti apa gitu. Itu juga ini untuk kelompok kalian ya. Terus bahan ajar di mana tadi bahan ajarnya ada? Yang satu lagi kan ada bahan ajar tadi kasih. Oh, ada. Oh, nanti Ibu kasih lagi bahan ajarnya. Ada bahan ajarnya nanti di situ aja kalian contoh di situ ya. Nah, ini udah sampai mana? Udah sampai mana-mana ya kan? Sudah sampai sini, Bu. Nah, coba Ibu lihat hasil kerjanya. Udah siap? Ya. Oh, ini dilengkapi dulu ya. Ya, tunggu lagi, Bu. Ini dilengkapi, nanti diambil di sini. Di bahan ajar isinya. Ini yang kelompok 1 gimana? Sudah sampai mana? Masih baca-baca ya? Oke, masih dibaca-baca. Ini yang kelompok 1 mudah nih. Ini untuk kelompok 1 disuruh lengkapi ini. Kalau kelompok 2 yang B-nya, kelompok 3 yang C, kelompok 4 yang D. Dibaca dulu nanti. Ya, ini dibaca dulu di sini biar bisa ditulis. Ini gimana nih? Dua lagi. Ya, kerjakan terus. Ini udah aman. Jangan lihat di gambarnya aja. Iya, udah. Diisi juga di KPD-nya. Oke, Bu. Oke ya? Oke. Oke. Nah.
kan nggak belajar ekonomi, kita belajar ilmunya. Dan ini juga ini kan awal dari sedang sistematis. Yang pertama itu masih ada umum, adalah secara dosis, dia menjadi pas dosis primer, kan? Dari satu menjadi dosis ber, dan menjadi dosis ya apa ini oh ini nah ini kan yang pertama apa yang berarti ini dikasih nah berarti C itu nanti di sini nomor satu adalah HC itu kali tanda-tanda nah berapa orang ada pulpen? Semuanya ada pulpen? Sampai Bu. Kenapa? Antek korek Bu. Apa yang dikembalikan? Jadi banyak pulpen ini dari kalian juga. Ini nggak baca. Diketik aja.
gimana? Satu lagi. Kelompok 2. Belum, masih banyak. Kelompok 4, apa kabar? Belum. Kenapa? Dari apa sih? Hah? Kenapa? Iya, jadi tadi bakteri. Waktunya nggak lama lagi ya. Boleh diancang-ancang terus biar bisa tampil. Nanti kan kelompok yang maju di urutan kanan kita di angka kiri kalian ada juga kan? Jadi sama-sama nanti kita belajar yang maju nanti dijelaskan sambil kita lihat gambar jawabannya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, adalah siap kelompok 1, kelompok 2, sudah? Ini kelompok di sini. Jam berapa ini kita? Oke, nggak lama lagi ya.
spermatosit sekunder melalui proses meiosis 2 menjadi spermatid. Lalu kemudian melalui diferensiasi menjadi sperma. Ya, sperma. Oke. Terus boleh. Yang kedua ada tahapan oogenesis. Ya. Yang pertama ada oogenium. Oogenium melakukan pembelahan secara meiosis. Menghasilkan oosit primer. Oosit primer melakukan pembelahan yaitu meiosis 1 menghasilkan oosit Iya, meiosis 1 terus. dan juga menghasilkan fisik polar badan polar. Tunggu ya Bu sebentar. Ya, boleh. Tunggu ya kawan-kawan ya. Nanti kalau nggak jelas jangan lupa ditanyakan. Oosit sekunder yang ada badan polar 3. Yang terakhir adalah pembentukan ovum melalui proses meiosis 2. Ada meiosis 2 lagi ya? Oke. Gimana nih ya? Jelas nggak nih jelasnya? Jelas, lumayan atau kurang? Kurang. Kurang nanti disuruh ulang ya? Enggak. Kurang ya, ini audiens lah, bukan yang presentasi. Yang komentar kan biasanya audiens kan, yang mendengarkan. Gimana yang dengar? Bagus? Kurang atau diulang? Lumayan? Oh lumayan? Itu ulang? Bagus itu? Oke, yang kedua ini boleh diulang sekali lagi. Yang kedua aja, yang oogenesis. Coba kalau spermatogenesis tadi udah jelas, udah bagus ya. Tapi yang di oogenesis kayaknya belum apa namanya? Belum pas. Coba sedikit lagi mungkin dulu dari kelompoknya mungkin bisa dijelaskan. Ya, coba ulang. Oogenesis. Yang pertama yaitu tahap oogenesis. Yang pertama oogenium Ya. melakukan pembelahan secara meiosis. Yang kedua ada oosit primer melakukan pembelahan secara meiosis 1 yaitu badan polar. Menghasilkan badan polar 1. Badan polar 1. Hah? Selanjutnya oosit sekunder. Ya, terus Oosit sekunder melakukan pembelahan secara meiosis 2 yaitu oosit yang menghasilkan 3 badan polar. Yang terakhir adalah ovum. oke, udah pas ya? Tepuk tangan dulu kelompok 1. Iya. Dari presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Kelompok 2. Kelompok 2, berikutnya kelompok 2. Dulu ada pertanyaan? Apa pertanyaannya kelompok 2? Atau tidak mau bertanya? Sudah jelas semua? Kapankah gametogenesis terjadi? Oke, kapankah gametogenesis terjadi? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita tampung dulu atau dijawab langsung? Ada lagi Bu? Oh, ditampung dulu jawabannya ininya ya.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Mengapa spermatogenesis menghasilkan 4 sel, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel saja? Ya, bagus. Pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 4 ada? Atau nggak mau bertanya dulu? Ada pertanyaan dari kelompok 4? Enggak? Tidak ada. Oke, cukup berarti 2 pertanyaan ya? Oke, dijawab dulu atau langsung dijawab? Oke, dijawab langsung. Jawabannya. Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kapankah gametogenesis terjadi? Yaitu proses gametogenesis terjadi pada saat usia pubertas. Jelas? Jelas kelompok 2 boleh terima? Jelas. Oke. Soal dari kelompok 3. Soal dari kelompok 3 akan kami jawab. Yang pertanyaannya, mengapa spermatogenesis menghasilkan 4 sel sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel saja? Jadi jawabannya karena 3 sel telur mengalami degenerasi atau gagal tumbuh lalu menyusut, sedangkan sel sperma dapat terjadi sepanjang hari dari ribuan bakal sperma. Bisa diterima? Oke. Cukup untuk kelompok 1? Cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Cukup, boleh. Hanya ini yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kelompok 2? Atau mau kelompok 3 dulu? 2 dulu. Oke, 4 udah siap ya? Siap maju nanti ya. Kelompok 2. Kelompok 2 apa presentasinya? Coba ibu cek dulu. Sini lagi Kak, yang apa lagi sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada organ reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis. Fungsinya sebagai saluran kencing atau urin dan tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum. Fungsinya untuk menjaga suhu testis. Yang ketiga ada testis. Fungsinya memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis. Fungsinya tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada saluran uretra. Fungsinya untuk keluarnya sperma dan urin. Yang keenam ada vesikula seminalis. Fungsinya menghasilkan zat yang berisi basa, alkali dan fruktosa gula monosakarida. Yang ketujuh ada kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan kelenjar Cowper. Fungsinya melindungi sperma.
Fungsinya merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Ada serviks. Fungsinya memproduksi lendir serviks, melindungi dari kuman berbahaya, dan jalur keluarnya darah menstruasi. Ada uterus atau rahim. Fungsinya sebagai tempat bagi janin untuk berkembang. Ada tuba falopi. Fungsinya sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ada ovarium. Fungsinya menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Bu. Udah. Ada pertanyaan? Ada. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Apa nomor 1? Bagaimana kaitannya alur proses terbentuknya sperma dengan organ reproduksi pria? Mungkin lebih jelasnya mungkin ya. Kalau alurnya tadi mereka kan udah jelaskan dari spermatozoidum sampai sperma ada terbentuk kan yang ini. Mungkin maksud orang ini tempatnya di mana dengan organ kan kaitannya dengan organ ya kan? Organnya di mana gitu. Kami akan langsung menjawab. Menjawab ya. Awalnya sel sperma akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Sel spermatosit primer akan membelah 2 kali secara meiosis dan menghasilkan spermatozoa haploid. Sel ini akan mengalami fase pematangan menjadi sel sperma yang dibuat di testis. Nah, jadi organnya di mana? Organ apa tempat terbentuknya sperma? Testis. Jelas? Kelompok lain ada pertanyaan? Tidak? Enggak, udah jelas semua ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, cukup segini presentasi kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kelompok 3 siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Reproduksi vegetatif atau aseksual, pembelahan binem. Ya, jadi ini tugasnya apa? Memasangkan ya. Memasangkan hubungan dalam tabel. Ini ada tabel di KPD kalian ada juga kan? Ada tabel, ada tahapan, ada pembelahan linear. Jadi di tahapan ini belum sesuai dengan di pembelahan di gambarnya. Jadi tugas dari kelompok 3 ini mencocokkan. Jadi nanti nomor 1 itu ada tahap berapa dan apa. Coba didengarkan penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Silakan kelompok 3. Dibaca terus nomor 1 itu tahap apa? Nomor 1 adalah tahap G. Materi genetika berupa kromosom menempel di bagian sisi membran sel dewasa. Oke, terus tahap 2. Nomor G, proses sintesis dan replika Ini DNA. depan jangan membelakang ke depan. Iya. Nomor 3 adalah tahap A, terbuka di salah satu sisi membran. Nomor 4 adalah tahap E, terjadinya pemanjangan sel dan sehingga membelah. Nomor 5 adalah tahap E, terbentuk 2 sel dengan hubungan genetika sama. Ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas presentasinya? Kira-kira udah betul? Udah jelas? Udah. Ada pertanyaan? Coba buka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya dari
Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 2. Kami ingin bertanya, Oke. bagaimana proses pembelahan sel sebanyak terjadi dan apa contohnya? Bagaimana ini? Kami akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana proses pembelahan sel banyak terjadi dan apa contohnya. Proses pembelahan banyak adalah reproduksi virus. Reproduksi ini secara umum terjadi 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Jelas kelompok 2? Jelas. Kelompok lain? Ada pertanyaan enggak? Udah jelas semua? Sudah ada. Oke, udah jelas semua. Terima kasih kelompok 3. Pertama Bapak. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersiap kelompok 4. Kelompok terakhir. Ini kelompok terbanyak ya, besok pertanyaannya. Sini lagi, jangan jauh-jauh. Nanti teman-teman baca jauh-jauh pula nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sistem reproduksi hewan. Cara reproduksi aseksual pada hewan. Fragmentasi adalah pemecah atau pemotongan tubuh untuk menjadi 2 bagian atau lebih. Contoh hewan: cacing ikan dan cacing pipih. Ya. Contoh hewannya. Ya, terus. 2. Tunas. Tunas adalah bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Contoh hewan tunas Porifera. 3. Pembelahan minor. Pembelahan minor dimulai dengan perkembangan nukleir sel yang memanjang lalu nukleotit kromosom yang sama persis. Contoh hewan amoeba dan paramelion. 4. Partenogenesis. Ada generasi yang berbentuk dari telur tanpa mengalami pembuahan. Ketika mengalami kekurangan jumlah individu jantan, sehingga generasinya adalah individunya akan memiliki kemiripan fisik dengan ibunya. Contoh hewan partenogenesis adalah tawon, lebah, semut, jangkrik, kutu, salamander, hiu, ular, komodo, pada besar dan amfibi dan lainnya. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Kelompok 4 ramai tapi dia malu-malu. Ada. Kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yang mempertanyakan yang kurang jelas dari kami. Bagaimana proses pembentukan tunas atau gemula? Bagaimana proses pembentukan tunas? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertama-tama, arkeos mengumpulkan nutrien dengan memfagosit sel lain untuk dikumpulkan dalam rongga tubuh. Sel tertentu kemudian mengelilingi kumpulan tersebut dan membungkusnya. Terbentuklah kumpulan atau cluster dengan kapsul yang melindunginya. Pada kondisi yang tepat, semula menetes dan sel-sel di dalamnya keluar dan berdiversiasi membentuk spor baru. Gimana kelompok 1? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang sudah ambil. Silakan kelompok 4. Cuman inilah bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sama manusia udah takut. Sama zombie takut juga ya kan? Atau ada hantunya kan? Padahal kelompok paling rame, tapi dia yang paling takut. Besok jangan takut lagi ya. Oke. Udah siap semua presentasi? Udah. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah presentasi. Bagus semua presentasinya. Juga ada pertanyaan dari kelompok lain dan juga memperhatikan. Berarti untuk sekarang ibu yang akan menjelaskan sedikit, tak banyak-banyak. Ini gimana ini? Oke, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi pada hewan. Nah, ini sedikit aja nih ya. Tolong diperhatikan. Ini kenapa nih kelompok 3? Oh, nggak nampak. Oke. Sini lagi nak, biar nanti jangan tutup. Oke ya. Aduh, ini nggak nampak juga ya. Maksudnya pula nih. Ini baru mau menjelaskan. Oke. Tadi udah jelaskan sedikit waktu kita presentasi, sekarang kita jelaskan untuk penguatan. Jadi di sini kita belajar di sistem reproduksi pada hewan. Jadi pada hewan ada reproduksi secara seksual atau generatif, ada juga reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Nah, pada reproduksi seksual di sini dikatakan adalah reproduksi yang melibatkan dua sel gamet. Sel gamet itu apa? Sel kelamin, yaitu sel gamet jantan atau sel kelamin jantan dan sel gamet betina atau sel kelamin betina. Jadi kalau jantan sama betina baru namanya seksual. Tapi kalau betina dengan betina nggak akan jadi seksual. Apalagi jantan dengan jantan juga tidak akan terjadi seksual. Jadi sampai kiamat pun yang namanya penyimpangan tetap tidak diperbolehkan, tetap dilanggar. Ngerti maksud ibu kan? Ngerti. Nah, arahnya kemana tahu kan? Oke. Tidak boleh LGBT. Oke. Kemudian reproduksi seksual mengalami beberapa fase. Yang pertama fase gametogenesis, ini yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi. Jadi pembentukan sperma pada testis, pembentukan telur atau ovum pada rahim atau pada ovarium itu terjadi pada fase gametogenesis. Kemudian yang kedua ada fase maturasi. Maturasi ini tadi kan gametogenesisnya udah sampai misalnya oosit. Nah, ketika dia berdiferensiasi menjadi sel yang lain atau ketika dia udah matang, ini istilah maturasi itu pematangan. Ketika dia udah matang menjadi ovum, udah jadi sperma, itu baru namanya fase maturasi. Kemudian ada ketiga, fase fusi. Fase fusi ini adalah fase pencampuran. Nah, ketika sperma dan ovum itu bertemu di tuba Fallopi, itu namanya di fase fusi. Oke, jelas ya. Nah, ini kan yang tadi kalian apakan kan? Yang kalian presentasi ini nggak jelas ya? Ya pun nggak jelas nampaknya. Dari jelaskan aja sedikit. Di sini tadi apa? Ini adalah spermatogenesis, jangan sperma. Sperma yang ini dia. Kalau ini namanya proses spermatogenesis. Kalau ini proses oogenesis. Ooganium namanya, ini ooganium di atas sini. Nah, ini spermatogenium. Iya kan? Iya. Ya, kelompok satu tadi kan? Iya, Bu. Spermatoganium. Apa ini di sini dulu pertama? Meiosis apa mitosis? Mitosis. Kemudian menjadi spermatosit primer. Nah, ini primer dulu. Nah, setelah menjadi spermatosit primer, melakukan lagi pembelahan meiosis 1. Dari pembelahan meiosis 1, ini ada ditulis tapi nggak jelas ya. Dari pembelahan meiosis 1 menghasilkan ada 2 sel anak. Sel apa aja ini namanya? Spermatosit sekunder. Sel spermatosit sekunder. Itu di mana aja ada juga. Nah, setelah sel spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis 2. Jadi kalau misalnya meiosis itu dihasilkan 2.
Kemudian menghasilkan ada 4 apa ini? Spermatid. Spermatid. Nah, ini spermatid, ini spermatid, ini spermatid, ini juga spermatid. Setelah ada spermatid ini, kemudian dia berdiferensiasi atau maturasi yang tadi pematangan. Matang jadi apa? Baru jadi Sperma. Baru jadi sperma atau spermatozoa, boleh juga ada di buku ya. Jadi 4. Nah, kemudian kita masuk ke oogenesis. Oogenesis yang pertama ini ada oogonium. Juga melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Kenapa 2? Maksudnya ini ada tadi kan ada 2 egg. Di sini juga 2 egg atau haploid, ya kan? Kemudian karena dia melakukan pembelahan secara meiosis 1, menghasilkan apa? Oosit sekunder. Oosit sekunder 1. Kemudian satu lagi badan bipolar Badan bipolar. badan bipolar 1. Beda dengan si sperma. Kalau ovum dia cuma 1 nanti jadinya. Dah. Setelah ini jadi ini tadi apa? Sel Oosit sekunder. Oosit sekunder melakukan meiosis 2 menghasilkan ootit. Kemudian di sini menghasilkan badan polar 2, ini juga badan polar 2, ini juga badan polar 2. Dari ini oosit nanti mengalami fase pematangan. Bertemu dengan sperma. Ketemunya di mana? Falopi. Itu nanti ada pembahasannya lagi. Jadi 3 ini kemana, Bu? 3 ini berdegenerasi atau menyusut. Makanya tadi ada pertanyaan, kenapa sel spermanya ada 4 kalau sel telurnya cuma ada 1? Karena yang 3 ini sudah Menyusut. Oke ya, paham ya? Oke. Ini terjadi di mana tadi? Di organ-organ. Ini terjadi di mana? Di testis. Kalau ini terjadi di ovarium. Lupa. Ovarium. Oke, sekarang kita masuk ke reproduksi aseksual ya. Aseksual atau vegetatif. Tidak melibatkan sel kelamin. Tidak perlu sel kelamin. Dan biasanya terjadi pada hewan vertebrata. Apa hewan vertebrata? Hewan yang tidak tertulang Belakang. Contohnya ada di gambar. Itu contohnya apa? Porifera. Contohnya tadi yang menjelaskan ini. Contohnya apa? Kalian tadi bahas apa? Hewan apa kalian bahas? Bakteri, ada virus. Ini hewan apa yang tadi dibahas? Planaria, lebah, ya kan? Yang partenogenesis. Oke, di sini ada macam-macamnya reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Ada fragmentasi, memutusnya atau memisahnya bagian tertentu dari tubuh organisme. Bagian terputus atau memisah tersebut kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi individu baru. Contohnya cacing pipi, astedia, cacing pita, porifera, sama bintang laut. Ini salah satu contoh fragmentasi. Jadi ini contoh nih yang A ya. Dia kan nih mana dia nih? Dia panjang gini. Kita potong dia segini. Yang di atas akan menjadi individu baru, yang di bawah juga akan menjadi individu baru. Itu yang namanya fragmentasi. Jadi dipotong dimanapun, mau bilateral, mau horizontal, mau diagonal, dia tetap akan menjadi individu baru. Misalnya yang B juga gitu, di kepalanya dipotong 2. Nanti lama-lama dia juga akan memotong menjadi 2 individu baru. Kalau yang C, misalnya ada 1 nih, dipotong 3, 1, 2, dipotong 2 menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan menjadi individu baru, bagian kedua juga akan menjadi individu baru, bagian ketiga juga akan menjadi individu Baru. Itu arti daripada fragmentasi. Tunas atau puding ya, pemula. Di sini bentuknya menonjol yang tumbuh pada bagian tubuh organisme. Tonjolan akan mengalami pertumbuhan dan berkembang menjadi organisme baru. Jadi dia yang mudahnya ini ya, kita lihat. Pertama ada tonjolan dia. Setelah ada tonjolan nanti dia akan membuat individu baru. Jadi dia buat makanan sendiri di sini, memfagosit sel yang lain dengan mengambil makanan. Kemudian setelah itu dia memutuskan, putus. Setelah putus seperti ini, tumbuh dia menjadi
tumbuhan yang Baru. tumbuhan pula menjadi individu yang baru. Ya, ini namanya tunas atau dan gemula. Oke? Mudah kan? Nggak perlu pakai gametogenesis segala macam seksualnya. Nah, ini yang pembelahan sel. Oke. Pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama pembelahan biner. Pembelahan biner. Yang kedua pembelahan banyak. Kalau pembelahan biner itu kenapa dikatakan biner? Karena dia tunggal. Satu itu langsung jadi dua. Pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan atau hasil akhirnya serba dua. Contohnya pada bakteri. Jadi yang ini tadi yang dijelaskan oleh kawan kalian. Jadi pertama ada penempelan sel apa? DNA, ya kan? Ditempel, kemudian setelah ditempel dia bersintesis ini, mereplikasi dirinya sendiri menjadi banyak. Dia ininya dulu yang diperbanyak. Setelah diperbanyak, udah oke banyak ini dibuat lekukan. Setelah lekukan dibuat pemanjangan sedikit. Udah berpisah dia. Ini kan ada lekukan di sini. Setelah berpisah jadi dia anakan yang baru. Ini bakteri baru, ini bakteri baru. Itu pada bakteri. Kalau pada pembelahan banyak atau multiple itu biasa terjadi di daur siklus hidup virus. Virus itu mengalami dua siklus. Yang pertama ada siklus litik, yang kedua pada siklus lisogenik. Kalau siklus litik itu dihancurkan nanti inangnya. Inangnya, ini inang. Ini yang bulat ini inang. Setelah dia jadi, kan udah jadi dia kan parasit. Udah jadi saya hancurkan. Nah, dihancurkan. Dihancurkan nanti dia datang lagi ke tempat-tempat yang lain. Kalau lisogenik, dia tidak menghancurkan tapi dia memperbanyak diri. Yang ujung-ujungnya nanti juga akan dihancurkan. Masuk juga dia ke siklus litik. Jadi kalau litik itu dihancurkan inangnya, kalau lisogenik tidak dihancurkan, tapi kemungkinan juga akan masuk ke siklus litik. Hanya ada dua siklus. Kalau ini kan enggak sekali jalan. Makanya katanya benar. Kalau ini pembelahan banyak, ada dua kali siklus. Paham atau terlalu cepat? Paham. Paham. Oke, kemudian yang D, partenogenesis. Terjadi pada lebah madu. Ada generasi yang terbentuk dari telur tanpa mengalami pembuahan. Tidak ada pembuahan. Hal tersebut terjadi ketika koloni lebah madu mengalami kekurangan jumlah individu jantan. Karena jantannya kurang, adalah betina jadi dia sendiri. Hasil partenogenesis adalah individu betina yang memiliki kemiripan fisik dengan induknya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan beda nih kromosomnya, ini kan harusnya 32, tapi kalau karena partenogenesis jadinya 16 banyak. Oke? Oke? Sudah paham? Sudah. Ada lagi pertanyaan? Ada paham ya? Kalau sudah paham, oke. Sekarang kita tanya, apa kesimpulan yang sudah kita pelajari? Hewan melakukan reproduksi secara seksual dan juga aseksual. Oke, hewan melakukan reproduksi secara seksual Dan juga aseksual.
Bismillah. Oke, sudah bisa? Dah? Silahkan dikerjakan. Belum ada yang menjawab? Alfiska juara 1. Tepuk tangan buat Alfiska. Juara 2-nya Nailul Husna, juara 3-nya Harmisa. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti sudah paham ya kalau misalnya sudah banyak yang benar ini. Oke, terima kasih. Ibu mau tahu? Coba kalian refleksikan pembelajaran hari ini. Apa refleksi hari ini kira-kira? Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Siapa yang mau refleksikan? Kelompok 1 ada yang mau refleksikan? Atau kelompok 2? Kelompok 3 ada yang mau refleksikan atau tidak ada refleksi sama sekali? Biasa aja hari ibu kayak hari-hari sebelumnya. Menyenangkan Bu. Menyenangkan. Apanya menyenangkan? Pembelajarannya Pembelajarannya menyenangkan. Karena cepat-cepat ya gitu dikasih soal langsung dikerjakan. Biasanya kan Bu, nanti aja lah Bu, besok aja lah Bu, gitu ya. Ini karena cepat-cepat jadinya ada aktif gitu ya. Terima kasih karena menyenangkan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca-baca materi selanjutnya itu ada di polusi dan limbah. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Diakhiri dengan assalamualaikum.